Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini berisi tentang berbudidaya ikan lele dalam ember, kemudian berkebun dan berkolam ikan di atas rooftop. Pertama kali kita beli bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk budidaya ikan lele dalam ember, yaitu ember itu sendiri. Kemudian kita isi air, kemudian pot-pot kecil di mana nanti akan digunakan untuk menanam tanaman kangkung ya, dan di bagian atas sudah kita lubangin dan dipasang kawat, di mana kawat itu nanti akan berfungsi untuk dicentelkan di bibir ember yang telah terisi air. Kemudian kita siapkan media tanamnya, yaitu berupa arang. Kita celupkan ke dalam pot-pot kecil tadi yang sudah berada di dalam ember yang berisi air. Kemudian kita siapkan bibit tanaman yang akan kita tanam dan media rock wool yang nanti akan diletakkan di atas arang di dalam pot-pot kecil di dalam ember yang sudah berisi air, di mana bibit dari tanaman sudah kita masukkan ke dalam rock wool tersebut. Setelah 2, 3, 4 hari akan tumbuh tunas. Ini adalah tunas kangkung yang Anda lihat ya, tunas-tunas kangkung yang terlihat masih kecil. Selain itu kita juga mulai menanam tanaman kebun, yaitu ini adalah tanaman mentimun yang kita tanam dalam pot gantung. Ini setelah beberapa hari keluar 2 daun ya, 2 daun terlihat mentimun sudah berdaun 2, dan kangkung juga tunas kangkung sudah mulai besar. Kemudian ini yang utama yaitu ikan lele. Ikan lele kita masukkan sebaiknya pada malam hari ke dalam ember yang sudah berisi air seminggu yang lalu. Kemudian kita masukkan bibit ikan lelenya, terlihat sehat-sehat. Kita usahakan setiap ember kita isi dengan jumlah yang sama ya kalau bisa, atau hampir merata, bisa dibilang seperti itu. Ini gunanya agar lele kita bisa tumbuh dengan sehat. Jangan lupa pada keesokan harinya kita memberi makan ikan lele sebaiknya 2 kali dalam sehari ya, yaitu pagi dan sore. Nah, ini adalah bibit tanaman kebun lainnya. Ini adalah bibit buncis yang sudah mulai tumbuh tunas. Terlihat 2 daun atau 3 daun. Ini mentimun sekitar umur seminggu lebih ya ini ya. Ini adalah mentimun. Kemudian ada tanaman kacang, ini adalah cabai, tanaman cabai. Kemudian juga ini adalah tanaman sayur kailan. Nah, pada sore harinya jangan lupa kita kasih pakan kembali ikan-ikan lelenya. Terlihat sangat sehat, pergerakannya begitu lincah. Nah, pada keesokan hari coba kita intip areal sempit kebun kita di atas rooftop. Sempit sekali, kira-kira hanya berukuran 4 kali 3 meter persegi. Hanya memanfaatkan sisa rooftop yang ada, yaitu di seputaran toren ya. Ada ikan lele yang mati, harus segera kita angkat karena nanti akan menimbulkan air menjadi tidak sehat untuk yang lain. Ini tunas buncis sudah mulai besar dan tumbuh tinggi-tinggi ya. Tanaman timun juga sudah terlihat semakin besar, sudah keluar 2-3 daun. Tanaman kacang, ini adalah tanaman cabai. Kemudian tanaman kailan, sayur kailan. Kita juga mulai persemaian, yaitu bibit-bibit ini adalah ada tanaman melon, tanaman terong, tanaman tomat. Nah, ikan terlihat sehat ya, sayur tanaman kangkung juga terlihat sehat di situ. Jangan lupa untuk ngasih makan ikan lele agar biar cepat besar. Ini adalah tanaman buncis sudah terlihat besar, keluar daun. Tanaman mentimun juga sudah mengeluarkan daun yang bentuknya berbeda dari 2 daun pertama. Ini tanaman kangkung yang terlihat seger. Dan hari pun berganti, malam tiba, coba akan kita intip areal kebun 4 kali 3 kita. Nah, ini adalah dari atas, hari sudah pagi. Tanaman tadi adalah tanaman buncis, kemudian ini tanaman kangkung. Tanaman buncis sudah mulai mengeluarkan sulur yang merambat. Ini adalah tanaman mentimun yang sudah mengeluarkan daun yang lebar dan daunnya sudah banyak. Kita juga melakukan penanaman secara hidroponik, yaitu penanaman terhadap tanaman kailan. Kita siapkan dalam bak kecil, kemudian kita isi air, kita ukur pH-nya, kemudian kita kasih AB mix
agar menjadi syarat tumbuh ya, syarat standar tumbuh tanaman kailan. Kita masukkan tanaman kailan yang sudah kita pindahkan ke pot kecil ke dalam bak kecil tadi. Hari berganti, pada pagi hari akan coba kita lihat. Nah, areal kebun kita hanya segitu tuh, 4x3 kurang lebih. Ini adalah lingkungan rumah kami. Nah, kemudian kita harus memindahkan tanaman-tanaman dalam persemaian yang sudah semakin membesar ke dalam pot-pot yang agak lebih besar lagi. Kemudian kita letakkan di tempat yang jangan terlalu panas dulu gitu ya. Nah, karena begitu sempit, ternyata kita perlu perluasan kebun ya. Ini adalah perluasan kebun tahap pertama. Menjadi kita tambah arealnya 4x3 lagi ya, menjadi 12 meter persegi lagi. Jadi total sekarang kira-kira adalah 24 meter persegi. Penambahan area luas tentu saja dengan menambah area duct ya di rooftop. Ya, ini pada musim hujan. Nah, ini adalah sudah jadi, lumayan untuk menambah area kita. Kemudian kita pasang pagar besi sebagai tempat untuk merambat tanaman-tanaman atau sayuran-sayuran kita yang sifatnya merambat. Ya, tanamannya sudah terlihat sangat subur ya. Beberapa pot juga sudah kita pindahkan ke areal kebun yang baru. Begitupun tadi juga dengan tanaman hidroponiknya. Ini adalah mentimun yang sudah mengeluarkan bunga. Ini adalah tanaman kangkung yang segar-segar dan besar, fresh sekali. Kita mulai menanam tanaman kangkung. Ini adalah panen perdana ya. Panen perdana sangat fresh sekali. Lumayan, dapat 2 ikat ya. Kemudian ini adalah tanaman kacang. Terlihat kacangnya juga sudah terlihat segar dan banyak, sudah siap untuk kita panen. Alhamdulillah. Untuk bisa untuk sarapan ya, pagi ini bisa dibuat urap dan lainnya, bisa juga dioseng. Oke, tanaman dalam hidroponik tadi kita pindahkan ke dalam media pot yang lebih besar lagi, dan dengan media tanam hidroton ya, yaitu berupa bulatan-bulatan tanah yang sudah dipadatkan. Tentu saja dalam bak yang lebih besar lagi yang sudah kita isi air dan diukur tingkat keasamannya. Kemudian perlakuannya sama, kita kasih Abimix ya. Tanaman kangkung terlihat subur sekali dan sangat segar. Sementara mentimun kita juga sudah berbuah, lumayan ya, nggak begitu besar tapi ya standar lah ukurannya. Kita akan lihat ini adalah areal kebun terbaru kita, 24 meter persegi. Terlihat tanamannya hijau ya. Ini adalah areal tetangga. Ini adalah tanaman melon. Tanaman melon yang kita tanam beberapa minggu yang lalu sudah nampak berbuah, kecil-kecil buahnya. Ini adalah tanaman buncis ya, sudah terlihat buncisnya dan siap untuk kita panen juga. Sementara timun kita juga sudah semakin besar ya. Nah, belum kita panen untuk timunnya, kita biarkan agak besar terlebih dahulu, kira-kira panjangnya bisa sampai 20 cm ya. Ini adalah sayuran binahong, tanaman binahong. Ini adalah tanaman herbal sebenarnya. Kangkung kita terlihat segar. Nah, kita juga menanam kailan. Yang di atas itu adalah kailan. Kemudian ini adalah tanaman, ada banyak tanaman yang bisa kita tanam. Ini adalah tanaman turi yang terlihat daunnya tadi. Kemudian di atas adalah tanaman terong. Ini adalah tanaman tomat, sayur tomat, terlihat berbuah banyak dan daunnya segar. Daftar tanaman yang kita tanam ya. Ini buah labu, kemudian di sebelahnya buah labu adalah tanaman oyong ya, tanaman oyong. Kemudian di sebelahnya lagi adalah tanaman pare, dan ini adalah kacang koro, tanaman pohon kacang koro ya.
semuanya sayuran. Ini adalah sayuran ya, sayuran ada caicin, ada pakcoy, ada bayam dan lain sebagainya. Oke, ini adalah pohon caplukan ya, buahnya kecil-kecil, sangat disukai oleh anak saya. Ini adalah pohon kecombrang, bisa digunakan untuk sambal. Ini adalah pohon melinjo, masih kecil. Ini adalah pohon turi, ini adalah anggur. Ini adalah tanaman kailan ya, yang kita letakkan dalam pot di atas. Daunnya sangat seger-seger, batangnya sangat enak. Dan ini adalah pohon terong yang di bawah pohon kailan tadi. Ini adalah lidah buaya. Kemudian di sini juga kita tanam banyak umbi-umbian. Ini adalah pohon asem, masih kecil. Ada beberapa tanaman yang saya nggak kenal ya, itu namanya apa. Ini adalah cabai. Nah ini adalah tanaman sembukan ya, tanaman langka ini. Ada tanaman jeruk. Kemudian ini ada belimbing. Ini adalah tayuman. Ini juga langka di daerah Jawa Barat, tanaman tayuman. Kemudian kenikir. Kita juga menanam ubi ya, ubi rambat. Daunnya juga sangat enak. Kemudian ada singkong dan ada jagung juga yang kita tanam. Ada pohon jambu, terutama untuk pot yang lebih besar yang ditanam dalam pot yang lebih besar. Ada, kita juga menanam mangga. Nah, di area yang teduh kita bisa tanam stroberi. Oke, kita melakukan panen mentimun ya. Terlihat timunnya besar-besar. Ya, ukuran sekitar 20 sampai 25 cm ya, bukannya cukup besar dan rasanya sangat fresh ya. Kita juga mulai memanen buncis. Ini bisa dioseng dan enak sekali rasanya. Lumayan untuk sarapan pagi ini. Kita petik daun kenikir. Kita ambil secukupnya. Kita akan panen juga kailan, sayuran kailan. Ini batangnya enak sekali saudara, jika dioseng ya atau dibikin orap. Kita ambil secukupnya untuk dimasak hari ini. Kita juga ambil daun singkong yang masih muda. Ini biasanya jadikan untuk pelengkap sambal lah. Nah, pada malam hari kita bisa lihat areal kebun kita yang ya tambah luas ya. Sekarang kira-kira menjadi 24 meter persegi. Nah, seperti itu. Pada malam hari ini adalah suasana sekitar kebun, sekitar rumah kami. Jangan lupa kita harus ngasih makan ikan lele ya. Tanpa ikan lelenya samar-samar, semakin ukurannya semakin besar ya. Tanaman kangkung juga segar. Jangan lupa kita menguras air ya, air di dalam yang dipakai untuk ikan lele agar oksigennya tetap terjaga. Jangan dikuras semua, sisakan kira-kira setengah ember, kemudian kita ganti air baru. Jangan lupa juga untuk melakukan penyiraman terhadap air ya, penyiraman terhadap tanaman, penyiraman terhadap air. Nah, ini adalah tanaman melon yang kita tanam beberapa waktu yang lalu. Terlihat buahnya kecil ya, sepertinya nggak mau besar. Buncis juga sudah mulai menghasilkan lagi. Stroberi buahnya ya, cukup sedikit tapi lumayan. Ini adalah tanaman binahong ya, sudah semakin banyak. Ada tanaman oyong di situ, kemudian ada pare, ada tanaman pare, ada juga kacang koro ya, kacang koro yang nanti akan kita panen ya, biji koronya karena sangat enak rasanya. Ini adalah caicin, ada pakcoy ya, sudah terlihat siap panen ya, jadi bisa kita panen sayurannya. Ada pohon turi, sementara belum berbunga ya, karena pohon turi itu yang sangat enak adalah bunganya dan daun mudanya, itu enak. Tampak tanaman kailan
Ini adalah pohon caplukan yang sangat disukai anak saya, manis rasanya. Kemudian tanaman melinjo semakin bertambah daunnya. Kemudian ada tanaman anggur. Nah, ini adalah tomat, semakin banyak buahnya dan sangat fresh ya. Beberapa sudah matang ya dan siap untuk dipetik ya, siap untuk dipanen. Kita lihat terong kita juga sudah berbuah. Sangat fresh ya, sangat enak ini untuk buat lalapan. Cabai kita sangat banyak dan sangat segar, sangat sehat. Terlihat begitu banyaknya cabainya. Nah, kita akan panen sayur. Nah, kita panen bayam, kita ambil secukupnya. Terlihat fresh ya, bayamnya terlihat fresh. Kemudian ada pakcoy yang kita panen juga ya, kita ambil secukupnya untuk dimasak bareng. Kita ambil daun turi yang muda. Daun ini sangat enak sekali. Berhubung bunganya belum ada ya, kita ambil daun mudanya. Karena yang lebih enak sebetulnya bunga turi ya, tapi daun turi ini juga tidak kalah enaknya dengan bunganya. Kita ambil sayuran yang secukupnya yang akan kita masak hari ini. Buah tomat yang sudah matang harus segera kita petik agar tidak busuk di pohonnya. Kita panen tomat, alhamdulillah. Kenikirnya kita ambil secukupnya. Jadi teman-teman, dengan kebun sendiri ini kita bisa panen kapanpun ya. Terong kita ambil beberapa, ini sangat fresh sekali terlihat. Juga binahong ini adalah sebenarnya tanaman herbal yang sangat baik untuk manfaat kesehatan. Ini adalah tanaman anti kanker ya. Dan kemudian daun ubi rambat, ini sangat juga enak untuk dioseng, ini enak waktu dibikin urap juga enak. Nah, ini adalah tanaman kita, panen kita. Oke, ternyata kita dengan areal segitu pohon kita masih berjubel. Akhirnya kami putuskan untuk memperluas areal kebun kami di rooftop ya. Kali ini akan kita maksimalkan area kebunnya, yaitu dari luasan di ujung depan sampai ujung belakang ya. Dari balkon depan sampai ke belakang. Kira-kira dengan panjang mungkin sekitar 12 meter persegi ya, sekitar atau berapa ya, atau mungkin 13 meter persegi. 13 meter persegi dikali 4 berarti ada 50. 13 kali 4 berarti ada berapa itu, ada 52 meter persegi. Jadi 52 meter persegi ditambah dengan 4 meter persegi, kira-kira 60 meter persegi. Proses pengerjaan masih dilakukan. Kita buat kolam di atas. Nah, ini adalah kita bikin gazebo ya, tiangnya sedang dalam progres. Nah, tampak tiang-tiang gazebo sudah progresnya sudah lebih dari yang kemarin. Ini adalah proses pengedakan. Nah, ada spandek di situ, kemudian ada ditambahkan besi yang dianyam ya biar kuat. Pengedakan dimulai. Ini di areal kurang lebih 4x3 juga ya, 4x3, 12 meter persegi. Jadi area kebun kita jumlahnya ada 12 meter persegi tambah 12 meter persegi tambah 52 meter persegi. Daknya sudah jadi. Tanaman kita masih subur. Ini adalah tanaman pare ya. Tanaman pare sangat terlihat sehat. Ini adalah jagung. Jagung juga sudah ada buahnya. Alhamdulillah sudah siap untuk kita manfaatkan. Progres pembangunan perluasan kebun masih terus berlangsung ya. Ini adalah sisi depan. Gazebo itu kita letakkan di sisi depan ya. Nah, ini adalah sisi depan ya. Kita hubungkan dengan balkon yang sudah ada.
Tanaman cabai kita luar biasa, masih tetap fresh, segar. Kita lakukan panen kembali hari ini. Terlihat fresh dan ini sangat pedas ya, rasanya sangat pedas ya. Jangan lupa tetap kita harus ambil tomat-tomat kita yang sudah matang untuk kita masak ya. Dan untuk agar menjaga jangan sampai busuk di pohon. Kangkung kita juga masih terus bertumbuh ya, masih menghasilkan tanaman-tanaman yang fresh sekali dan sangat enak rasanya. Kita ambil ya sisa-sisa panen timun, lumayan. Nah, ini adalah proses genteng ya, dari proses pemasangan genteng di gazebo. Kemudian adalah ngedak ya, proses dak. Dan juga ditanamin batu bata terakota tuh, dipasang batu bata terakota. Ini adalah lele sudah terlihat semakin besar. Ini adalah kolam di atas rooftop, kolam ikan nantinya yang sedang dalam proses pengerjaan. Ya, ini rencananya menjadi air terjun ya. Ya, kita lihat air terjun nanti. Adalah proses pemasangan nok ya. Nok khas Jawa ya, jadi kayak semacam kayak kepala wayang biasanya untuk di ujung-ujung genteng. Nah, kita hubungkan antara area dak baru dengan kebun yang kita miliki. Terlihat gazebonya sudah jadi, kolamnya juga sudah jadi tapi belum 100% semuanya. Kemudian bata terakota tambah mempercantik areal kebun kita. Ini adalah pemasangan plafon ya, Sunda plafon tepatnya. Nah, kami juga melengkapi kebun kami dengan gerobak angkringan ya, karena nanti gerobak ini bisa dimanfaatkan untuk ya bisa berkebun sambil ngopi atau sambil bisa kita bekerja di gerobak angkringan itu, karena gerobak angkringan itu meja ya, jadi sebetulnya ada meja yang bisa kita gunakan untuk bekerja, sembari di meja itu ada bolongan yang kita bisa gunakan untuk masak ya, untuk masak apapun ya, termasuk bikin kopi ya. Ini sudah jadi kebunnya, sudah areal penambahan kebun sudah jadi. Ini suasana malam hari, lampu tampak mempercantik areal kebun kami dengan lampu di dalam kolam ya, lampu warna-warni ya. Memang sangat tepat untuk digunakan untuk bekerja, sembari kita bisa menikmati pagi hari, kita juga bisa melihat areal kebun kita yang hijau ya, yang segar. Atau ini anak saya juga suka di sini, suka nonton film kesayangannya, film kartun sambil bakar sosis ya. Tapi jangan lupa kita harus memberi makan ikan lele kita, karena kita masih dalam berbudidaya ikan lele ya di dalam ember. Ya, tiba saatnya kita untuk memanen ikan lele kita. Terlihat besar-besar dan sehat-sehat. Ini adalah 4 bulan ya. Setelah 4 bulan kita panen, harusnya 3 bulan sudah bisa kita panen, tapi karena ada pekerjaan perluasan kebun akhirnya kita mundur sebulan ya. Lumayan cukup banyak dan sangat sehat sekali, besar sekali teman-teman. Ini adalah hasil panen ikan lele kita. Ini adalah jenis ikan lele sangkuriang ya. Oke, kolam di atas rooftop, kemudian saya masukkan ikan ya, ikan nila. Saya masukkan ikan nila di dalam kolam. Nah, kita lengkapi dengan lampu warna-warni ya, lampu sorot warna-warni tampak mempercantik kolam kita. Kita lihat malam hari sangat indah areal kebun kita yang dilengkapi dengan lampu-lampu. Ini adalah kondisi sekitar rumah kami. Nah, terlihat di pagi harinya areal kebun kita cukup luas sekarang. Nah, kita panen bunga turi. Ini sangat enak sekali ya. Nah, tanaman cabai kita juga cabainya sudah
berubah warna menjadi merah, dan ini menambah tingkat pedesnya ya. Nah, kita juga ada tanaman koro yang sudah bisa kita panen, dan ini juga sangat enak sekali rasanya untuk kita bikin urap atau kita oseng. Kemudian proses selanjutnya ini adalah pemasangan pagar besi ya di areal kebun yang baru. Nah, kita juga membuat instalasi sirkulasi penyiraman dan pemupukan dari itu adalah yang sprinkle itu adalah itu sprinkle tusuk ya yang biru itu, kemudian pipa kuningnya itu adalah pipa selang yang ditusuk dengan sprinkle biru tadi. Jangan lupa untuk melakukan penyiraman ya, dan itu sprinkle juga menyiram dari atas. Nah, ini adalah pemanfaatkan limbah ikan lele ya sebagai pupuk. Jadi dimasukkan di dalam ember, kemudian diinstalasi. Jadi pupuk itu tinggal di on-kan ya, nanti akan keluar dari sprinkle yang biru tadi, atau bisa juga dengan menggunakan sprayer seperti itu dengan keran khusus. Yang dari kolam satunya, dari kolam ikan nila juga bisa kita lakukan pemupukan secara otomatis, tinggal memutar keran karena sudah kita install. Nah, instalasinya, nah selang kuning ini adalah naik, kemudian di atasnya kita sudah tusuk-tusuk dengan sprinkle yang nanti akan menyemburkan air penyiraman atau pemupukan. Nah, ini adalah contoh kita masukkan pompa akuarium ya, yang biasa digunakan untuk membersihkan akuarium. Kita gunakan untuk menyedot air lele yang sudah waktunya dikuras, kita manfaatkan, kita masukkan ke dalam ember yang nanti akan kita gunakan untuk pemupukan. Nah, kita on-kan. Nah, kita bisa menyemprotkan dengan sprayer untuk pupuk untuk masing-masing pot ya. Pada malam hari terlihat gazebo-nya, itu di areal kebun kita sangat indah pada malam hari ya. Kita bisa memilih ini air terjunnya, kita bisa memilih model lampu yang kita senangi ya. Tampak tanaman-tanaman pada malam hari ya, tidak terlihat sesegar kalau pagi dan siang hari ya, kalau pada malam hari ya. Terlihat gazebo ini adalah meja gerobak angkring ya. Nah, ini kita kalau malam hari juga bisa ngobrol di situ sambil menikmati kopi. Ini adalah areal kebun terbaru kita, cukup luas sekarang dan cukup lega, dan kita akan lanjutkan penanaman penanaman tanaman lainnya yang belum kita tanam dan mengganti tanaman yang rusak. Nah, ini adalah dari arah depan, ini adalah naik ke area, ini adalah gazebo di area depan. Kemudian kita lihat di sini ada kolam dengan ikan nilanya, kemudian tanaman-tanaman yang sudah kita letakkan di situ. Sementara ya, nanti kalau memang sudah besar akan kita pindahkan ke tempat lain lagi yang lebih leluasa. Nah, kita setiap pagi bisa ngopi di sini, kemudian sambil menikmati sosis bakar, sambil menikmati indahnya kebun kita. Jangan lupa kasih makan ikan-ikan yang kita tanam. Oke, begitu saja. Selamat berkebun. Assalamualaikum.